Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya beranggotakan dua orang, itu saya sendiri sebagai moderator, Julian Olga, dan teman saya yaitu Maulana Rizky. Di sini kami akan menjelaskan tentang fuzzy logic dengan menggunakan Mamdani. Sebelum masuk ke inti permasalahan kami, saya akan menjelaskan apa itu logika fuzzy. Logika fuzzy adalah salah satu metode dalam kecerdasan buatan dan sistem kontrol yang digunakan untuk menangani ketidakpastian atau data yang tidak pasti dan tidak eksak. Berbeda dengan logika klasik atau boolean yang hanya mengenal dua nilai kebenaran, yaitu ada nilai true atau satu dan false atau nol. Logika fuzzy ini memungkinkan suatu pernyataan memiliki nilai di antara keduanya, seperti 0,2, 0,5, atau 0,8. Selanjutnya, apa itu metode Mamdani? Metode Mamdani juga dikenal sebagai metode fuzzy Mamdani, yaitu salah satu pendekatan dalam logika fuzzy yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 dan merupakan metode fuzzy yang paling banyak digunakan, terutama dalam aplikasi kontrol berbasis fuzzy. Kita masuk ke inti masalah. Dalam kelompok kami mengangkat inti masalah yaitu eh, pembelian alat berat dari PT Smo Indonesia. Apa saja masalah dari inti kami ini? Yaitu kesulitan dalam mengambil keputusan untuk menentukan pembelian alat berat, eh, terutama pada proyek migas di PT Semue Indonesia. Yang kedua, masalah ini sulitnya mendefinisikan aturan fuzzy terbobot Neighbor Fuzzy Rules dari fungsi keanggotaan yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, sulitnya mengimplementasikan metode Neighbor Fuzzy Rule dalam membangun sistem pendukung keputusan terkait pembelian alat berat di PT Semua Indonesia. Di sini kami memakai aturan fuzzy, yaitu satu, jika kapasitas proyek rendah dan anggaran tersedia kecil, maka keputusan pembelian adalah tidak beli. Yang kedua, jika kapasitas proyek sedang dan anggaran tersedia cukup dan urgensi pembelian rendah, maka keputusan pembelian adalah tunda. Tiga, jika kapasitas proyek tinggi atau urgensi pembelian tinggi, maka keputusan pembelian adalah beli. Empat, jika anggaran tersedia besar dan urgensi pembelian sedang, maka keputusan pembelian adalah beli. Lima, jika jika kapasitas proyek sedang dan urgensi pembelian sedang, maka keputusan adalah pembelian tunda. Kita masuk ke variabel yang kami gunakan yaitu ada kapasitas proyek. Domainnya di sini adalah 0 sampai 100 persentase kebutuhan proyek. Himpunan fazinya yaitu rendah dengan rentan nilai 0 sampai 50. Yaitu, selanjutnya ada sedang dengan rentan nilai 25 sampai 75 dan ada tinggi 50 sampai 100. Dan ada juga anggaran tersedia dengan domain 0 sampai 1 miliar nilai dalam rupiah. Himpunan fazinya yaitu ada kecil dengan rentan nilai 0 sampai 500 juta, cukup 300 juta sampai 800 juta, besar 500 juta sampai 1 miliar. Yang ketiga ada urgensi pembelian. Domainnya yaitu dengan rentan nilai 0 sampai 10 dengan skala urgensi. Himpunan fazinya ada tiga. Yang pertama ada rendah dengan rentan nilai yaitu 0 sampai 4, sedang dengan rentan nilai 3 sampai 7, tinggi
dengan rentan nilai 6 sampai 10. Variabel outputnya yaitu ada keputusan pembelian dengan domain dengan rentan nilai 0 sampai 10 di dalam skala pembelian. Dengan himpunan fazinya ada 3, yaitu tidak beli dengan rentan nilai 0 sampai 4, tunda 3 sampai 7, beli 6 sampai 10. Ini adalah rumusnya, rumus fazifikasinya dengan kapasitas proyek 400 dengan memasukkan rumus dari rendahnya yang menghasilkan hasil 0,4. Selanjutnya ada sedang yang akan menghasilkan 0,6 dan tinggi 0 atau bisa diartikan di luar domain. Selanjutnya ada anggaran tersedia dengan menghasilkan nilai 0,5, cukup 0,5, besar 0 atau di luar domain. Selanjutnya ada urgensi pembelian dengan nilai dari rendahnya menghasilkan nilai 0,33, sedang 0,67 dan tinggi 0 atau di luar domain. Inferensi. Aturan yang digunakan: 1. Jika kapasitas proyek rendah dan anggaran kecil, maka tidak beli. Dengan memasukkan nilai yang tadi, dengan nilai minimumnya sekian 0,4 sampai 0,5 yang menghasilkan nilai 0,4. Yaitu ada jika kapasitas proyek sedang dan anggaran cukup dan urgensi rendah, maka tunda yang akan menghasilkan nilai 0,33. Jika kapasitas proyek tinggi atau urgensi tinggi, maka beli yang akan menghasilkan nilai 0. Yang keempat, jika anggaran besar dan urgensi sedang, maka beli yang akan menghasilkan nilai 0. Jika kapasitas proyek sedang dan urgensi sedang, maka tunda yang akan menghasilkan nilai 0,6. Kita masuk ke bagian diversifikasinya, yaitu kami di sini menggunakan metode yang bernama centroid atau bisa juga diartikan sebagai center of gravity. Dengan rumusnya seperti di gambar ini, yang dimana Z ini adalah nilai domain keputusan pembelian. Dan rumus ini adalah nilai keanggotaan pada himpunan fuzzy output dengan prosedurnya, yaitu hitung nilai Z untuk setiap aturan berdasarkan operasi fuzzy, N atau OR, menggunakan operator minimum dan maksimum. Setelah itu gabungkan semua hasil aturan fuzzy menggunakan metode maksimum. Selanjutnya gunakan formula centroid untuk menghitung nilai diversifikasinya. Kesimpulan kasus yang kami angkat ini yaitu berdasarkan pembahasan penelitian yang sudah kami analisa, kami mendapatkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan pembelian alat berat atau proyek migas membutuhkan variabel output dan variabel input. Variabel input terdiri dari harga dan kualitas dan variabel output berupa keputusan dengan menggunakan MATLAB. Variabel-variabel tersebut nantinya akan menghasilkan rule-rule yang akan digunakan untuk menentukan keputusan dibeli atau tidak dibeli. Yang kedua, untuk mendapatkan sebuah keputusan yang baik, tingkat keakuratannya maka dapat digunakan metode logika fuzzy. Metode fuzzy lebih efektif dan efisien digunakan pada sistem pendukung keputusan dalam pembelian alat berat atau proyek migas. Serta bisa juga digunakan pada sistem fuzzy disesuaikan dengan software yang digunakan. Yang ketiga, jika jumlah membership functionnya lebih banyak, maka hasil yang didapat akan valid karena tidak adanya nilai yang overlap. Baik, selanjutnya codingan yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Maulana Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Rizky
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program Python dari perhitungan pembelian alat berat menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Baiklah, di sini fungsi fazifikasi ini digunakan untuk mengubah nilai input mentah menjadi derajat keanggotaan fuzzy dalam himpunan fuzzy tertentu. Sini fungsi-fungsi yang digunakan yaitu ada definisi falsifikasi kapasitas proyek atau kapasitas membagi kapasitas proyek menjadi tiga kategori, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Gunakan fungsi linear, trapezoidal, atau triangular untuk menentukan derajat keanggotaan. Sini ada falsifikasi anggaran atau anggaran membagi anggota menjadi kecil, cukup, dan besar. Lalu ada falsifikasi argensi atau membagi argensi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Contohnya, jika kapasitas 40, maka rendah 50 sampai 40 atau 25 sama dengan per 25 sama dengan 0,4. Sedang 40 sampai 25 per 25 sama dengan 0,6. Tingginya 0. Bagian inferensi ini menggunakan aturan-aturan fuzzy untuk menentukan tingkat kepercayaan pada setiap keputusan. Aturan yang ditetapkan itu ada pertama yaitu jika kapasitas proyek rendah dan anggaran kecil, maka tidak dibeli. Dua, jika kapasitas proyek sedang dan anggaran cukup dan urgensi rendah, maka tunda. Jika kapasitas proyek tinggi atau urgensi tinggi, maka beli. Jika anggaran besar dan urgensi sedang, maka beli. Jika kapasitas sedang dan urgensi sedang, maka tunda. Prosesnya ini menggunakan operator logika fuzzy min untuk menemukan derajat kebenaran suatu aturan, maksimal untuk menggabungkan hasil dari beberapa aturan. Defusifikasi, bagian defusifikasi mengubah hasil inferensi fuzzy menjadi nilai crisp atau skalar untuk membantu pengambilan keputusan. Prosesnya yaitu range output keputusan adalah 0 atau tidak dibeli hingga 10 dibeli. Fungsi keanggotaan untuk setiap keputusan yaitu tidak dibeli berkurang linear dari 1 atau pada 0 ke 0 atau pada 4. Tunda puncaknya 1 sampai 5 berbentuk segitiga. Beli bertambah linear dari 0 pada 6 ke 1 atau pada 10. Agregasi ini mengambil nilai maksimum dari setiap fungsi keanggotaan untuk setiap titik Z dalam range. Langsung saja ke contoh program, contoh codingannya, yaitu jaran bentar ya. Ini baik jalan. Maaf, Pak, maaf. Contohnya kita masukkan kapasitas proyek ini 50%, lalu anggarannya 450 juta, lalu urgensinya ada, kalau pembeliannya ada 8. Lalu outputnya hasil keputusan pembelian dari skala 0 sampai 10 yaitu 7,599 sekian. Lalu keputusan yang diambil yaitu adalah beli. Sekian dari penjelasan program saya. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.